Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Masjid Al-Fatahillah di Pasar Tanah Abang di Blok B. Rasanya kalau di sini pengennya keluar terus untuk shopping. Jadi lewat sini aja rasanya lama bener, pengen lihat-lihat dulu. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ini, kita hari ini bisa bermajelis taklim. Kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, segala nikmat, dan terutama adalah nikmat Islam. Alhamdulillah, mungkin dari bapak-bapak ibu yang di sini ada yang kenal saya. Nama saya Dondi Tan, ya. Sudah biasa. Tan itu marga saya. Marga itu kalau bahasa Cinanya Se. Jadi saya Dondi setan. Ya. Setan ya, bukan seton ya. Saya memeluk Islam ya. Tahun 2014. 25 Juli 2014. Setelah kecil saya dikafirkan oleh orang tua saya. Nah, jadi sebenarnya setelah saya masuk Islam saya baru tahu, wah dulu waktu saya lahir sebenarnya saya Muslim. Waktu lahir gitu. Setiap manusia fitrah adalah Muslim, ya kan? Ketika orang itu nanti besar dibawa oleh orang tuanya atau mungkin neneknya ke gereja atau sinagog atau ke kuil atau kemana saja, menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi setelah orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya. Ya, jadi sebenarnya setiap orang fitrahnya adalah Muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah artinya berserah diri atau patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Jadi Muslim adalah orangnya, Islam adalah ajarannya. Alhamdulillah saya kembali menjadi Muslim 2014 25 Juli ya. Ya, kemudian mungkin sedikit cerita. Waktu itu saya bisa kembali Muslim karena beberapa tahun sebelumnya saya qadarullah melihat beberapa video dari almarhum Syekh Hamid Didat ya, semoga Allah merahmati beliau. Banyak sekali video-video dari beliau yang menginspirasi saya untuk mempelajari ulang kitab saya. Waktu itu saya beragama Kristen. Kitab saya waktu itu disebut sebagai Alkitab. Tulisannya di buku Alkitab. Saya nggak bawa nih. Ini gara-gara tadi saya salah parkir di Blok F, jadi saya nggak bawa Bible nih. Sebenarnya saya bawa satu koper sebenarnya. Ya, di kitab saya waktu itu sampai sekarang juga tulisannya Alkitab. Ya, ketika itu saya belajar ulang Bible saya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Didat, bahwa di dalam kitab saya waktu itu ternyata banyak terdapat kontradiksi ya. Ada kontradiksi, ada plagiarisme, ada ayat yang tambahan, ada ayat sisipan. Makasih Bang. Bahkan ada ayat pinjaman, pinjam nggak dibalik-balikin gitu. Pinjam maksudnya pinjam dari kitab ini, pinjam dari kitab sebenarnya, tapi dalam satu kitab besar gitu ya. Jadi kalau di dalam kitabnya orang Kristen itu juga di dalamnya ada kitab-kitabnya, judul-judulnya. Seperti kita di Quran kita mengenal dengan surah gitulah ya. Ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa dan sebagainya. Di kitab Kristen juga ada yang namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya sampai Wahyu. Kitab yang waktu itu saya pegang itu berjumlah 66 kitab, karena waktu itu saya termasuk Kristen Protestan. Oh, emang ada Kristen apa lagi? Ada Kristen Katolik, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen nanti apa lagi? Ethiopia, Anglikan, macam-macam. Jadi banyak sekali cabang di dalam kekristenan. Kalau sekarang itu totalnya kurang lebih baru 45.000 denominasi. Bisa dibayangkan ya, begitu banyaknya. Nah, ketika saya mencari
bukti yang dibicarakan oleh almarhum Syekh Hamid Hidayat, saya malah akhirnya dapat bukti dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari kalangan di luar Kristen. Ternyata memang benar ada yang namanya plagiarisme di kitab Yesaya dan di kitab Satu Raja-Raja, belasan ayat sama persis plek gitu ya. Nggak tahu apakah penulis Raja-Raja yang menjiplak kitab Yesaya atau penulis kitab Yesaya yang jiplak kitab Raja-Raja, kita nggak tahu, nggak ada yang bisa jawab. Dan ternyata memang itu benar-benar plagiarisme. Kemudian ada lagi kontradiksi-kontradiksi di dalam kitab-kitab seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, ratusan kontradiksi ternyata ya. Kemudian ada lagi ayat-ayat yang dianggap tidak asli. Nah, yang paling saya ingat di dalam kitab saya waktu itu ada ayat yang berbunyi begini: karena itu ada 3 yang bersaksi di dalam sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, gitu ya. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi. Nah, ayat itu ternyata diberikan catatan oleh gereja sendiri, tapi catatan itu tidak sampai ke jamaat ya, cuma di kalangan mereka aja, pemimpin gereja. Ada catatan yang berbunyi begini: bagian ini atau ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling tua dan yang paling baik dari Vulgata. Ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman, ya, yang kemudian disisipkan oleh para penyalin. Nah, terus mereka berani nulis begini: karenanya ayat ini pasti tidak asli. Tulisannya begitu di dalam sebuah Bible yang tebal, di mana tidak hanya ada ayat-ayat tapi ada catatan kakinya. Ada tulisan karenanya ayat ini pasti tidak asli. Gimana coba? Kalau kita yang udah biasa misalnya baca Quran, di dalam Quran yang kita sudah biasa di mushaf kitab, yang di mushaf kita ada ayat-ayat Quran, ada terjemahan, kemudian mungkin ada asbabun nuzul ya, mungkin nanti ada catatan kaki lagi. Kalau ada keterangan begitu gimana? Ayat ini pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana? Kacau ya, galau pasti ya. Nah, gara-gara ayat itu saya cari buktinya. Ternyata saya dapat buktinya dari kalangan Kristen sendiri. Jadi memang ternyata di dalam kekristenan itu memang karena tradisinya diturunkan dalam tradisi tulisan, sehingga banyak pemikiran-pemikiran agama. Pemikiran agama ini maksudnya mungkin bisa tafsir, bisa catatan, bisa keterangan yang dimasukkan ke dalam agama, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, ngapain kita ngomongin agama sebelah, gitu? Ya enggak? Ini di masjid kok ngomongin agama sebelah, gitu. Di sini masih ada pemurtatan nggak ya, Pak ya? Pak, di daerah sini masih ada upaya-upaya pemurtatan nggak? Nggak terlalu ya. Tapi saya dulu pernah melihat ada evangelis orang bule teriak-teriak khotbah di lapangan parkir pusat perbelanjaan. Ada ya? Di sini atau di PGC ya? Oh, di Blok A. Blok A berarti sampai sini. Ada ya begitu ya? Kenapa ya dia begitu ya? Kenapa? Oh enggak. Sebenarnya mereka ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di daerah sini untuk masuk agama mereka. Itu yang disebut dengan upaya kristenisasi, ya. Itu baru salah satu cara untuk mengajak orang masuk agama mereka. Cara-cara yang lain sangat banyak, ya, melalui sarana pendidikan, ya, di sekolah-sekolah mereka bisa memasukkan guru-guru Kristen, menyusupkan, mengajarkan agama Kristen kepada murid-murid Islam, bahkan sebagian materi-materi yang dibuat, buku-buku yang dicetak, itu banyak yang disisipi dengan ajaran Kristen yang dibagikan kepada orang Islam. Kemudian nanti di sarana misalnya di pemerintahan juga bisa begitu. Banyak mereka memasukkan orang-orang ke dalam pemerintahan dengan agenda dan tujuan tertentu. Salah satunya adalah kristenisasi. Jadi upaya kristenisasi di Indonesia sudah berlangsung mungkin puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin dari sebelum zaman merdeka. Yaitu kapan? Dari semenjak Portugis dan Belanda masuk ke Indonesia, ya. Portugis dan Belanda masuk ke Indonesia dari mulai awal abad ke-16
mereka masuk di Indonesia Timur, kemudian mereka membentuk tentara dari orang-orang Maluku di sana, kemudian orang-orang Maluku itu yang disebar ke seluruh Indonesia untuk memperkenalkan Kristen, gitu ya. Jadi orang-orang Maluku yang awal-awalnya itu dibentuk oleh penjajah Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia, termasuk di Jawa, di Sumatera dan sebagainya. Ya, kurang lebih sekarang di Indonesia ada 30 juta orang Kristen. Banyak dikit? Hah? Banyak Pak? Banyak ya? 30 juta loh. Kalau dijajarin, waduh, bisa 30, waduh, berapa ratus stadion tuh ya untuk menampung ya. Tetapi begini, bukan berarti kita harus membenci mereka, bukan ya. Kita sebagai sesama anak bangsa harus memperjuangkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, betul ya? Kita harus tetap bersatu padu dengan sesama anak bangsa, agama apapun, untuk membela negara Republik Indonesia. Bahkan negara Republik Indonesia pun menjamin haknya kepada setiap orang di Indonesia, ya, setiap warga negara, untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi, nah ini tetapinya nih, Islam dan Kristen, ya, saya sebutkan juga Islam nih ya. Islam dan Kristen itu sama-sama agama misi sebenarnya. Sama agama misi. Kita juga diminta apa? Atau diperintahkan apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Betul kan? Tetapi di Islam tidak ada paksaan. Di Islam kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau di sebelah nih, saudara kita yang sebelah nih, itu ada ayat yang memerintahkan. Ayatnya bagaimana bunyinya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Ya, itu upaya mereka. Ya, karena mereka begitu mengatakan, begitu mengasihi sesama manusia, sehingga mengajak setiap manusia untuk masuk agama mereka. Walaupun ada aturan pemerintah, keputusan bersama dua agama, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu yang sering dilanggar ya. Bukan berarti kita mau bagaimana sama mereka, enggak. Silakan beribadah, kita enggak ganggu. Silakan mendirikan rumah ibadah jika memenuhi syarat. Semua udah ada aturannya, pemerintah sudah buat aturan, tinggal diikuti saja. Nah, tapi ternyata memang saudara kita ini yang ngakunya ajaran kasih masih sering oknum-oknumnya melakukan pelanggaran di lapangan, ya. Membangun gereja dengan melanggar prosedur, mensiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama. Ini yang sering dilanggar. Maka itu kami merasa perlu untuk memberikan atau membagikan informasi-informasi ini kepada bapak-bapak ibu di sini. Supaya apa? Supaya bisa terbentengi akidah bapak-bapak dan ibu, di mana bapak ibu juga bisa membentengi akidah keluarga, saudara, teman, handai tolan. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan, gitu ya. Kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid yang berpusat di Surabaya, selain daripada kami membantu orang yang mau masuk Islam tanpa paksaan, ya, kami membina mereka sampai mereka bisa menjalankan Islam dengan baik. Kami juga melakukan yang namanya perang pemikiran. Zaman sekarang sudah tidak zaman perang fisik, makanya kita melakukan perang pemikiran. Untuk apa? Tetap untuk memerangi kekufuran, ya. Bukan berarti kita membenci orang kaum kufarnya, tetapi kita harus memberikan atau memberitahukan kabar kebenaran kepada mereka dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, gitu ya. Alhamdulillah, saya sebagai Ketua Litbang di Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, saya diperintahkan untuk berdebat dengan pendeta setahun minimal 2 kali. Ya, saya harus cari tempat, kita bayar tempatnya, kita sediain kamar, makan dan sebagainya yang bagus untuk para pendeta supaya mau berdebat dengan saya. Yang diperdebatkan macam-macam, bisa Bible, bisa Quran, yang penting mengedukasi, ya, mengedukasi yang menonton baik yang muslim maupun yang belum muslim. Saya sebutnya belum muslim, bukan non muslim ya. Kalau kita sebut belum muslim kan insya Allah mereka jadi muslim gitu ya. Nah, baik, saya teruskan tadi ya. Izin minum dulu nih sebentar.
Baik, nah tadi saya mengatakan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen banyak terjadi kontradiksi, ya, kemudian ayat-ayat tambahan, sisipan, pinjaman, dan juga ada plagiarisme. Untuk keadaan seperti itu, waktu itu saya menganggap bahwa kitab saya tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci lagi, ya, karena ada ayat-ayat seperti itu. Kalau di Quran ada nggak kontradiksi? Hah? Insya Allah nggak ada ya Pak ya, karena itu adalah firman Allah dan Allah sendiri yang menjamin di An-Nisa ayat 82. Jika ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terdapat apa? Ikhtilafan atau kontradiksi, ya. Maka itu di dalam Quran alhamdulillah tidak ada yang namanya kontradiksi. Tapi kalau yang di Bible saya menemukan sudah ratusan, ya. Bahkan insya Allah nanti saya akan terbitkan buku seperti ini. Nanti kurang lebih ada 275 kontradiksi yang sudah tidak bisa dijawab lagi atau tidak bisa direkonsiliasi lagi gitu. Karena kontradiksi sangat jelas. Beda nama tempat, beda nama orang, beda angka, umur dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam Bible itu ternyata mereka mengumpulkan kitab-kitab yang penulisnya itu tidak saling kenal gitu. Penulisnya itu berasal dari budaya yang lain, bangsa yang lain, kemudian dari orang-orang yang mungkin berbeda tempat gitu ya. Yang disatukan, makanya mereka menghasilkan banyak kontradiksi. Nah, yang perlu saya beritahukan ke bapak-bapak di sekarang ini yang penting. Jadi mudah-mudahan ya bapak-bapak nanti tidak menghadapi atau tidak berhadapan dengan orang-orang yang misionaris begitu. Tetapi andai kata sekalipun berhadapan, paling tidak kalau kita punya atau mengetahui akidah mereka, kitab mereka, kita akan lebih mudah, ya. Kita akan lebih mudah untuk berhadapan dengan mereka. Yang pertama-tama yang ingin saya bahas adalah di dalam kitab mereka itu ternyata kita bisa kelompokkan menjadi dua bagian utama, ya. Yang pertama adalah Perjanjian Lama, yang kedua adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mereka itu ternyata bukan kitabnya orang Kristen. Aslinya bukan kitab orang Kristen. Tetapi punya siapa? Tetapi kitab orang Yahudi. Nah, beda nggak orang Yahudi sama orang Kristen? Beda, ya. Beda. Tapi yang bikin agama Kristen siapa? Ya orang-orang Yahudi juga sebenarnya. Tetap yang bikin agama Kristen juga orang Yahudi, tapi yang punya pandangan berbeda dengan Yahudi yang lain. Jadi kita sering mendengar bahwa Allah SWT sudah memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel, betul kan? Melalui nabi-nabinya dan rasulnya untuk zaman itu, gitu kan? Berarti kita bisa memahami kan begini. Berarti Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Betul ya? Tetapi yang namanya wahyu itu bentuknya seperti apa? Wahyu itu kan pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh sang Nabi atau Rasulnya, yang mungkin masuk langsung ke dalam kolbunya, yang diajarkan kepada umatnya. Itu yang disebut dengan wahyu, gitu ya. Tapi apakah, pertanyaannya sekarang begini, apakah Nabi Musa alaihissalam yang menulis Taurat? Apakah Nabi Daud yang menulis Zabur? Apakah Nabi Isa alaihissalam yang menulis Injil? Itu yang harus kita pelajarin, ya. Sampai sekarang pernah nggak bapak-bapak mendengar bahwa Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga? Pernah mendengar? Tidak ya Pak ya? Yang kita dengar hanya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjaganya. Betul kan? Melalui siapa? Melalui hafiz-hafiz Quran. Jutaan orang sudah bisa menghafal Quran, bahkan anak-anak pun sudah bisa menghafal Quran. Nah, Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud di dalam Quran, apakah itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Nah, ini yang harus kita pahami nih, ya. Kalau kita pelajari siapa yang menulis Bible mereka, di mana ditulis, kapan ditulis, ya, ternyata Bible-nya orang Yahudi itu bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam, bukan tulisan Nabi Daud alaihissalam, dan juga bukan tulisan pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam yang pernah ketemu dengan nabinya. Beda dengan Quran gitu. Di Quran kita memahami, kita belajar bahwa
mushaf Quran yang kita pegang sekarang ini, dulunya ketika zaman Rasulullah itu didiktekan oleh Rasulullah di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat menulis, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tulisan-tulisan itu baru dikodifikasi. Dikodifikasi itu artinya dites bacaannya betul, kalau masuk ke dalam Quran, di dalam mushaf. Dikodifikasi oleh sebuah tim yang mana di dalam tim itu adalah orang-orang yang sudah hafal Quran, sudah hafal mati gitu ya. Jadi ketika ada orang yang melafazkan ayat-ayat Quran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka hafal, pasti tertolak. Nah, beda dengan di Kristen. Beda dengan di Yahudi dan Kristen. Di Yahudi ternyata Bible mereka tidak ditulis oleh Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Di dalam Bible-nya Kristen juga ternyata tidak ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, dan juga tidak ditulis oleh Hawariyun atau murid-murid atau sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Dari mana saya tahu? Ternyata sumber-sumbernya itu malah dari kalangan Kristen dan Yahudi sendiri gitu ya. Bible-nya orang Yahudi disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, sebelum ada Yesus, sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi, setelah Bani Israel kembali dari pembuangan di Babilonia gitu ya. Yang menulis ternyata lebih dari satu sumber gitu. Dan karena ditulis 450 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidup di abad 15-14 sebelum Masehi, jaraknya 1000 tahun ya. Dan Nabi Daud alaihissalam hidupnya kira-kira 500 tahun sebelum Bible ini Yahudi disusun. Maka tidak mungkin Bible-nya Yahudi ini disusun oleh nabi-nabi yang saya sebutkan tadi ya. Bible-nya Kristen itu ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Kata siapa? Kata ahli-ahli perjanjian baru sendiri gitu. Kata orang-orang Kristen sendiri, kata sarjana-sarjana Kristen sendiri gitu. Jadi ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung, juga ditulis oleh orang-orang yang tidak kenal saksi mata langsung. Ya. Begitupun di dalam Bible Kristen juga terdapat total itu ada 27 buku ya. Kalau tadi Perjanjian Lama 39 buku, yang Perjanjian Baru 27 buku. Dari 27 buku itu separohnya adalah surat-surat dari Paulus. Ada yang pernah dengar Paulus? Ada yang pernah dengar Paulus? Ya? Paulus Pak, bukan Paus. Paulus itu kalau boleh dikatakan Paulus itu adalah tokoh sentral di dalam Kristen. Ya. Karena apa? Karena gereja mengikuti ajaran Paulus. Paulus yang mengajarkan ada dosa waris. Paulus yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Paulus. Jadi dari 27 kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru itu, 13 kitab itu isinya semuanya adalah surat-surat Paulus. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya 4 gospel. 4 gospel ini yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab ini yang menceritakan kehidupan Yesus dari mulai dilahirkan sampai disalib sampai diangkat gitu ya. Tetapi di antara 13 surat Paulus dan juga 4 gospel yang menceritakan Yesus, ini ternyata kita bisa bandingkan ajarannya sedikit berbeda ya. Kalau yang di 4 gospel ini Yesus mengajarkan tauhid, waduh, kok bisa Yesus mengajarkan tauhid? Iya, karena kita mengenal Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran pun mengajarkan tauhid, betul kan? Nah, ketika di 4 gospel ini kita baca ayat-ayatnya, Yesus melakukan apa yang kita lakukan sekarang, Yesus juga mengajarkan tauhid. Ketika Yesus diceritakan ya di dalam Bible ya, sayang saya nggak bawa nih Bible-nya nih. Ketika Yesus ditanya oleh imam-imam Farisi pada saat itu, hukum apa yang terutama? Yesus mengulang apa yang dikatakan Nabi Musa di dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama telah pernah disebutkan oleh Nabi Musa, ini mungkin syahadatnya mereka nih ya, syahadat orang Yahudi ya. Syahadatnya gimana? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Saya ulang nih, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mirip nggak dengan Kul huwallahu ahad?
Mirip nggak? Mirip ya, setara gitu. Jadi artinya Tuhan kita itu Esa, Kul huwallah juga Esa, Ahad, Ehad. Yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Kemudian Yesus ditanya, Yesus jawabnya sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Musa gitu. Berarti kan Yesus ngajarin tauhid kalau begitu kan. Ketika Yesus sedang berdakwah, ya Yesus juga berpuasa, Yesus juga tidak makan babi, Yesus juga disunat, Yesus juga dikafani matinya. Kemudian Yesus juga sujud. Kalau doa sujud, ya, sholatnya sujud. Nah kita sama, kita melakukan semua itu ya, umat Islam. Yang laki-laki disunat, kita nggak makan babi, kita sholatnya sujud, kita berpuasa, kita juga kalau mati dikafanin. Nah berarti umat Islam kalau gitu yang mengikuti sunnah Yesus di Bible, sunnah Yesus berarti kan, kalau gitu kan. Tetapi yang kita lakukan sekarang, ya walaupun ada kemiripan dengan yang ada di dalam Bible, yang kita ikuti sekarang adalah yang disebut dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, melalui Quran dan sunnahnya. Tetapi yang saya sebutkan tadi ada di dalam Bible mereka. Kisah tentang Yesus itu ada seperti itu, ya. Bahkan di dalam ayat Matius 13:57 dikatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri, karena Yesus ditolak di Nazaret. Berarti kan Yesus ngaku nabi kalau begitu. Ya, karena dia sedang ngomongin diri sendiri gitu. Artinya sebenarnya kalau dengan pikiran jernih, apa yang diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru itu sebenarnya tidak lain tidak bukan ya ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Kalau Kristen yang ada di surat-surat Paulus mengajarkan apa? Setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris. Dari mana? Dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden katanya. Dosa mereka yang lakukan menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Nah kalau bayi lahir bawa dosa waris, meninggal kira-kira kemana? Kira-kira aja, saya cuma nanya gitu. Kalau bawa dosa gitu maksudnya. Nah jadi ini adalah ajaran Paulus yang kemudian berlanjut begini. Kalau orang Kristen tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa mereka, mereka tidak akan selamat. Saya bandingkan dengan ajaran Yesus yang di 4 Gospel nih. Yesus di 4 Gospel bilang kepada orang-orang Israel apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Beda nggak kira-kira? Beda ya? Nah, yang mana yang diikuti oleh teman-teman kita yang Kristen sekarang? Yang ajaran Paulus, gitu ya. Kenapa? Karena Paulus bilang apa? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan buat mereka. Nah, ya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat sudah dibatalkan. Jadi yang namanya sunat nggak perlu, semua makanan halal, ya. Puasa juga mungkin tidak semuanya menjalankan. Yang mati di kafanin juga sekarang masuk peti gitu ya. Yang yang sholat sujud juga sekarang mereka kebaktiannya tepuk-tepuk tangan di dalam gereja. Termasuk saya dulu gitu ya. Tetapi perpuluhannya masih jalan terus gitu, yang dari hukum Taurat. Kalau bilang dibatalkan tapi perpuluhan masih jalan terus. Perpuluhan tahu ya? Tahu ya, perpuluhan semacam zakat gitulah. Nah, zakatnya orang-orang Yahudi pada zaman dulu diadopsi oleh Kristen. Sunatnya orang Yahudi ditolak. Babinya haram di Yahudi ditolak. Ya, jadi mereka menjalankan sunnah Paulus gitu. Kalau kita menjalankan sunnah Yesus menurut Bible mereka. Nah, jadi gimana kita mau istilahnya mau membandingkan ketika ada agama Yahudi, Kristen dan Islam? Banyak yang mengatakan Islam ini agama baru gitu, ya kan? Agama yang baru timbul di abad ke-7 gitu katanya. Tetapi akidahnya yang di dalam Islam ini sama dengan akidah yang di dalam agama Yahudi. Agama Yahudi hanya tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi untuk mereka. Walaupun mereka mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, tapi nabi bukan untuk mereka, tapi untuk bangsa lain, ya. Dan juga mereka juga menolak Al-Quran. Tetapi akidahnya sama. Akidahnya bangsa Yahudi itu
tetap tauhid. Nah, konsep keselamatannya bagaimana? Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka mengatakan kalau kalian tidak bertobat, kalian tidak akan selamat. Kalau seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, seorang anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Jadi artinya orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, gitu kan? Bagaimana dengan ajaran Yesus di 4 gospel yang tadi? Yesus sama bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Berarti kan ada keselarasan. Di dalam perjanjian lama disebutkan, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, baiklah mari kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kira-kira masih perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk selamat? Ya, dosa yang merah seperti kirmizi bisa putih seperti salju. Berarti kan nggak ada yang harus perlu menanggung dosa kita gitu. Kita mau bersih dari dosa kita, ya kita hanya perlu bertobat. Mirip nggak dengan Islam? Mirip, ya. Kita juga hanya perlu bertobat, kita hanya perlu menyesali perbuatan kita dan tidak mengulanginya lagi. Kita juga perlu berhenti berbuat jahat, membela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda gitu, bukan cari janda maksudnya. Ya, juga kita bertobat, kita insya Allah akan diampuni. Jadi sama konsep keselamatannya. Konsep ketuhanannya sama, Yahudi Islam. Konsep keselamatannya juga sama, Yahudi Islam. Nah, ada satu yang berbeda nih. Jadi antara Yahudi, Kristen dan Islam ada satu yang berbeda. Apa nih? Konsep Mesias gitu. Mesias itu apa? Ada yang tahu Mesias itu apa? Hah? Ada yang tahu? Al-Masih. Nah, jadi Nabi kita, Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya sebenarnya Mesias. Al-Masih bahasa Arab, Mesias bahasa Ibrani, ya. Sama sebenarnya artinya. Kalau di Yahudi yang disebut dengan Mesias itu bisa raja, bisa imam, bisa juga nabi, gitu ya. Di tradisi Yahudi, raja kalau ditahbiskan itu dibaluri dengan minyak gitu. Itu disebut Mesias gitu. Begitu juga nabi, begitu juga imam gitu. Mesias di dalam konteks Yahudi, karena ada salah satunya adalah raja, mereka beranggapan berdasarkan kitab mereka itu nanti akan ada raja yang akan datang. Sekarang belum datang, nanti gitu. Kapan? Setelah di dunia ini tidak ada perang. Setelah di dunia ini semua orang sudah mengenal Tuhan, ya. Tapi raja yang akan datang itu harus benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Dan harus keturunan Daud, gitu ya, melalui anaknya Sulaiman. Sedangkan di Kristen yang disebut dengan Yesus Kristus, Kristus juga artinya Mesias, ya. Jadi kalau Mesias bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani atau Kristos gitu, bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya Al-Masih. Di dalam Kristen yang menjadi perbedaan mencolok dengan Yahudi adalah Yesus disebut atau dianggap atau diklaim sebagai Mesias yang akan datang itu, gitu ya. Yesus disebut sebagai anak Daud, keturunan Daud, ya. Disebut melalui keturunan Salomo. Karena apa? Karena Yesus dianggap sebagai anak Yusuf. Padahal Yesus bukan anak kandung Yusuf, ya. Kemudian Yesus disebut Mesias karena apa? Karena dia yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia karena sudah diangkat, dia nanti akan datang lagi sebagai hakim yang adil gitu. Di dalam Kristen juga menganggap Yesus sebagai Mesias, tapi juga sebagai Tuhan, ya kan? Jadi konsep Mesias yang diklaim oleh Kristen ini kan tidak sesuai dengan konsep Mesias yang dimiliki oleh Yahudi. Kata Yahudi, Yesus yang anak adopsinya Yusuf tidak diterima sebagai keturunan Daud, ya, melalui
Sulaiman. Yesus yang diklaim oleh Kristen sebagai Mesias tidak diterima oleh Yahudi. Kenapa? Karena masih ada perang. Bahkan sampai sekarang juga masih ada perang kan? Di Palestina juga masih ada perang. Yesus yang diklaim oleh Kristen sebagai Mesias juga ditolak oleh Yahudi. Kenapa? Karena sampai sekarang pun belum semua manusia kenal Tuhan yang Maha Esa. Ya, masih ada suku-suku pedalaman. Jadi buat Yahudi, Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Kalau di Islam, Nabi Isa disebut Al-Masih karena apa? Karena Nabi Isa alaihissalam diberikan kekuatan dengan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati dengan cara apa? Mengusap, gitu ya. Ini sudah jam 1, lanjut atau gimana? Sedikit lagi, boleh. Jadi ada 3 perbedaan antara kitab Yahudi dan kitab Kristen, yaitu konsep ketuhanan yang berbeda, konsep keselamatannya berbeda, dan konsep Mesiasnya berbeda. Ya, maka itulah Yahudi sampai sekarang masih punya kitab sendiri yang mereka sebut dengan Tanakh, kumpulan kitab-kitab dari Torah, Nevim, dan Ketuvim. Sedangkan kitabnya orang Yahudi ini dipakai oleh Kristen sebagai bagian dari kitab Kristen, disebut sebagai Perjanjian Lama. Ya, kitabnya orang Yahudi yang tadinya berbahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab yang disebut dengan Septuaginta, diterjemahkan kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Kemudian kitab Septuaginta ini beredar terus sampai akhirnya diresensi terjemahannya. Resensi itu artinya diubah, sesuaikan terjemahannya, sehingga menjadi bagian daripada kitabnya orang Kristen yang seolah-olah kitab Septuaginta ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru, gitu ya. Jadi konsep ketuhanan Kristen dengan konsep ketuhanan Yahudi itu berbeda. Konsep ketuhanan Yahudi tauhid, tapi konsep ketuhanan Kristen ketauhidannya meminjam dari Yahudi, tetapi ternyata apa? Mereka dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani. Nah, ini penting sekali ya. Karena itulah mereka menyembah Tuhan yang Esa. Mereka kan mengaku Tuhan kami juga Maha Esa. Tetapi, nah selalu ada tetapinya. Tetapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, ya kan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka bilang itu satu Tuhan, tapi 3 pribadi. Ya, 3 pribadi, tapi satu hakikat. Gitu. Paham nggak mas? 3 pribadi, satu hakikat. Jadi bukan satu Tuhan. Jadi kalau mereka bilang Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan gitu. Bisa dipahami nggak mas? Hah? Puyang? Lanjut lagi. Nanti bilang Bapa itu Maha Kuasa, Putra itu Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa gitu. Beli bodrek pak. Ya, tetapi gini, konsep ketuhanan mereka ini walaupun sudah jelas dan terbukti dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan Helenisme Yunani, kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh menghina agama mereka. Ya, Pak ya, setuju Pak ya, jangan ya. Kita diperintahkan oleh Allah SWT sendiri di dalam Quran untuk tidak menghina sesembahan orang lain. Karena kalau kita menghina, nanti mereka menghina Allah SWT tanpa pengetahuan. Kita hanya perlu mengetahui akidah mereka. Kita hanya perlu mengetahui sejarah mereka. Jadi ketika mereka mencoba mengkristenkan kita, dengan mudah kita bisa bantah. Ya, dengan mudah bisa kita halangi atau sanggah mereka. Jangan kita bantah dengan pentung sapu atau pentungan atau gagang sapu gitu. Karena kalau kita usir mereka dengan gagang sapu, kalau ada yang foto, yang salah siapa nanti? Yang pegang gagang sapu apa yang pegang Bible? Nah, itu yang kita tidak harapkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian di sini, dan saya berdoa semoga semuanya kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada sesi tanya jawab begitu Pak. Nanti yang bertanya dapat bonus nih. Wah, ini ada sebuah buku bestseller nih bukunya nih ya. Misteri Natal dan Ketuhanan Yesus, menangkal propaganda Natal berkedok Islam.
tulisan daripada Ustadz Masyhud SM. Ya, silakan mungkin kalau mau bertanya. Nanya umur saya berapa aja dapat buku tuh. Silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai Ustadz Pak, jangan Ustadz Pak, kodon dia aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Nah, ini menarik ini pertanyaannya ya. Saya ingin konfirmasi dan ingin beritahukan kepada bapak-bapak semua di sini. Mungkin hampir tiap hari kita juga dibaptis, Pak. Artinya apa, Pak? Pasti kita mandi junub kan, Pak. Nah, mandi junub di dalam Islam itu sama dengan baptisnya orang Yahudi, Pak. Mandi junub kita, kan kita wajib membasahi seluruh tubuh kita dengan air, ya kan, Pak? Baptisnya Yahudi, mereka juga menyelam di dalam air, yang mewajibkan juga seluruh tubuh kena air gitu. Tujuan baptis di dalam Yahudi itu adalah untuk penyucian, Pak. Mandi yang membersihkan dari hadas besar. Sama konsepnya dengan kita. Islam diturun Quran dan sunnah Rasul pada waktu itu di Arab Saudi kan mungkin memang susah air, Pak. Jadi karena susah air tidak perlu dengan kolam, cukup dengan mandi besar gitu. Konsepnya sama. Tetapi yang berbeda di tengah-tengah, Pak, di Kristen. Kalau Yahudi mandi baptis itu untuk penyucian dosa, kalau di Kristen baptis itu untuk pernyataan iman gitu, Pak. Beda gitu konsepnya. Pernyataan iman sebagai mereka menganggap diri mereka sudah mati kemudian lahir sebagai pribadi yang baru gitu. Konsepnya begitu, bukan penyucian dosa seperti yang di Yahudi, bukan seperti mandi besar dalam Islam. Nah, kita di Islam berarti kita bisa melihat, oh berarti ada sebuah konsep yang sama, cuman teknisnya saja yang berbeda. Makanya kalau kita sering mendengar Islam menyempurnakan yang sebelumnya, yang disempurnakan apanya nih, Pak? Apakah akidahnya atau syariatnya? Enggak, akidahnya enggak, Pak. Akidahnya tidak disempurnakan. Akidahnya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW akidahnya sama. La ilaha illallah, semua sama ya, tidak ada yang beda. Nabinya banyak, pesannya satu gitu. Tapi yang disempurnakan adalah syariatnya, Pak. Syariatnya di sini maksudnya dalam hal ibadah, muamalah, syariat-syariatnya sudah ditentukan dari zaman Bani Israel, disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah Nabi. Itu, Pak ya. Jadi baptis dan mandi besar itu kurang lebih sama, Pak. Silakan yang lain. Nah ini silakan, bukunya langsung diambil, Pak, nanti daripada lupa, Pak. Silakan. Mana duluan ini? Ya, silakan. Semua dapat buku, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat Koko itu di YouTube berdebat dengan pendeta Isra Soro. Bagaimana itu penjelasan versi agama sebelah sama Koko? Waktu itu saya penyelesaiannya saya nggak dapat yang sesungguhnya gitu, yang di YouTube itu kok. Yang kedua, berapa besar efeknya ke masyarakat non muslim semenjak Koko terkenal di YouTube masalah penjelasan Islam dan Kristen ini. Baik, tadi yang ditanya pendeta Isra Soro kenapa menjawab? Sama Koko Londikan itu berdebat di YouTube menjelaskan semua masalah Islam dan Kristen, dua-duanya itu Tidak. Yang waktu itu kita bahas itu dibatasi dengan topik Yesaya 53. Yesaya 53 aja. Jadi tidak membahas Islam. Hanya sedikit dia mengatakan bahwa apakah Islam memandang bahwa Yesaya 53 itu juga untuk Nabi Muhammad SAW. Saya katakan tidak, gitu ya. Saya katakan tidak, kenapa? Karena kita tidak mau seperti Kristen yang dalam tanda kutip memperkosa perspektifnya Yahudi, ya, menafsirkan kitabnya orang Yahudi, kemudian dijadikan separuhnya kitab Kristen. Kita nggak mau begitu, ya. Walaupun
Tadi kan saya sudah mengatakan begini, Taurat, Zabur, Injil itu kan setelah dipelajarin itu ternyata bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi buat apa lagi kita harus nyari-nyari ada nubuat Nabi Muhammad SAW di kitabnya Yahudi dan Kristen gitu. Jadi kalau di Quran surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah sekarang kitabnya Yahudi dan Kristen ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau ada teman-teman kita yang mengatakan ada namanya Muhammadim di Kidung Agung 516 ya. Kalau kata itu kita ganti atau kita terjemahkan dengan kata Muhammad, kemudian kata itu dipakai di 12 ayat di dalam Perjanjian Lama, semua diterjemahkan dengan kata Muhammad, artinya akan berantakan, Pak. Nah, jadi Muhammadim di dalam kata bahasa Ibrani itu artinya memang yang dipuji atau yang terpuji. Oke. Kita bukan nggak mau ada nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab mereka, bukan, Pak. Mau ada atau tidak ada pun tidak mempengaruhi Quran gitu. Ada nubuat Nabi Muhammad SAW di kitabnya orang Yahudi atau Kristen atau tidak, Quran tetap benar gitu loh, Pak. Bukan berarti jadi salah gitu. Karena yang dimaksud Quran, Taurat, Injil itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen, tapi wahyu-wahyu, hukum, ketetapan, perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israil pada zaman itu aja gitu. Nah, yang nulis aja udah jelas bukan Nabi Musa, yang nulis bukan pengikut Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Daud alaihissalam gitu, atau Nabi Isa alaihissalam gitu. Ya. Jadi waktu itu yang kita bahas hanya Yesaya 53. Kemudian saya membuktikan begini, Pak. Karena saya membawa kitab-kitab ya, dan termasuk kitabnya orang Yahudi sendiri yang saya bawa, dan di dalam kitab Yahudi sendiri itu ada tafsirnya bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Jadi saya membuktikan di depan pendeta, juga di depan penonton yang hadir, juga di video di YouTube, kepada siapapun yang menonton, orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan ayat-ayat mereka sendiri. Betul kan? Quran siapa, Pak, yang berhak menafsirkan? Ya mufasir gitu kan, kalangan Islam. Kita terima nggak kalau Quran ditafsirkan oleh orang bukan Islam dengan pemahaman mereka sendiri, yang mungkin nggak bisa bahasa Arab gitu? Gimana, Pak? Kita ketawain ya. Nah, tetapi yang terjadi adalah kitabnya orang Yahudi ini yang berhak menafsirkan ya hanya orang-orang Yahudi karena mereka yang menulis ya, mereka yang menyusun. Tiba-tiba ada orang di luar Yahudi atau mungkin juga orang Yahudi juga sebenarnya, tapi yang berpahaman beda, yang sudah terpapar paganisme, sudah terpapar Helenisme, menafsirkan kitab yang sama dengan pemahaman yang berbeda. Yang satu bilang ini untuk Yesus, yang satu bilang untuk bangsa Israel gitu. Kan beda. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya antara Yahudi dan Kristen. Efeknya, kalau efeknya sebenarnya sebelum debat itu pun sudah ada efek daripada dakwah-dakwah kita. Sebelumnya juga saya sudah berdebat dengan pendeta-pendeta lain. Efeknya alhamdulillah sampai sekarang hampir setiap hari saya terima tamu, Pak. Saya jadi nggak sempat mengurusin perusahaan jadinya. Ada yang ngurusin. Sudah ada staffnya. Alhamdulillah hampir setiap hari saya terima tamu. Tapi bukan hanya umat Kristen saja yang datang ke saya, Pak. Dari umat Islam juga ada. Ya. Yang umat Islam ngapain? Ada yang bawa anaknya mau murtad, bahkan ada yang bawa anaknya sudah murtad, bahkan ada yang bawa adiknya atau saudaranya yang ateis atau agnostik, ada juga. Tetapi yang dari kalangan Kristen juga banyak yang datang ke saya. Mereka yang datang ke saya, ya pada intinya mereka adalah orang-orang yang berpikir, gitu ya. Ada yang datang ngobrol 2 jam, 3 jam, 4 jam, pulang nggak sahadat. Ada yang datang bicara 1 jam, 2 jam bersahadat juga ada. Tetapi yang pulang, nanti juga ada lagi yang setelah 2 minggu datang lagi, diskusi lagi, sahadat ada. Bahkan ada yang dari Jawa datang sengaja ke tempat saya, bilang, kok boleh nggak? Saya pengen izin foto Bible Kodondi yang kuno-kuno gitu. Boleh, silakan datang. Datang di foto-foto Bible saya. Di foto-foto, habis itu dia apa? Dia bikin karya tulis. Ini orang Katolik nih, ya masih muda loh, masih muda, perempuan dari Semarang. Setelah foto, dia bikin karya tulisnya buat siapa? Buat debat sama orang tuanya. Saya nggak ikutan debat sama orang tuanya, yang debat si anak ini gitu ya. Debatnya selama 2 bulan, Mas.
selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, anak ini datang lagi ke tempat saya, minta disadatkan. Dalam perjalanan ke tempat saya tuh, di sepanjang jalan masih berdebat sama orang tuanya di WA. Ditunjukin ke saya, nih om, tadi saya masih berdebat tuh di jalan. Masya Allah. Ya, kita tidak pernah bisa memaksakan hidayah kepada siapapun, karena hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mutlak, itu mutlak ya. Allah Subhanahu Wa Taala mau memuslimkan semua manusia di bumi kan gampang, mudah. Tapi enggak gitu, kenapa? Ya inilah kita harus berdakwah gitu. Ya, gitu mas kira-kira jawabannya. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan, ini bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nanti aja nanti setelah ini ya. Oke, makasih. Silakan yang lain. Tadi ini apa ini? Silakan. Assalamualaikum, Bu Deti. Waalaikumsalam. Tadi Bu Deti sampaikan bahwa di Alkitab sendiri ada kontradiksi sekitar 200 lebih ya. Sedangkan mereka pendeta-pendeta itu dikuliahkan atau sekolah tinggi-tinggi ya, Bu Deti. Artinya mereka orang-orang yang berpikir ya. Nah, di kitab Injil pun bahwa ada revisi ya. Ya artinya kan kalau kita berpikir secara logika, kalau kitab direvisi artinya Tuhan kalah tinggi. Yang direvisi terjemahannya ya Pak ya? Oh, terjemahan. Ya. Nah, ini artinya pasti mereka itu berpikir, pasti banyak yang berpikir tentang Alkitab yang terjadi kontradiksi. Apakah mereka diam ini ada ancaman atau dogma? Itu aja Pak Denny. Yang jelas dogma dan doktrin Pak. Ya. Jadi kan fasilitas duniawi juga kan nggak main-main Pak. Iya. Ya. Jadi Ya, tapi Pak Denny, kebenaran itu kan biasa sekarang. ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan sudah berfirman ya. Mereka mau dikasih tahu nggak dikasih tahu tetap aja mereka nggak beriman. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang mau menjemput hidayah, ada orang-orang juga yang betah di kekufurannya. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita hanya kita menyampaikan. Ketika mereka Bapak bilang tadi disekolahkan tinggi-tinggi dan segala macam, ya ada yang masih tetap pendeta, tapi ada juga yang mendapatkan hidayah masuk Islam. Ada Pak, banyak di Indonesia, nggak di Indonesia atau di luar negeri juga banyak Pak, banyak kok Pak. Kita tahu Syekh Yusuf Estes juga, dia seorang dulunya pendeta Katolik, alhamdulillah. Dan Ustadz Kainama tuh, yang sampai digebukin masuk kolong mobil tuh Pak, serius sampai patah tulang. Setahu saya diancam. Ya nggak diancam juga, macam-macam Pak lah. Jadi artinya ya, kata tadi saya bilang, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu kan sebenarnya sudah setiap saat disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimana orang-orang yang belum menjemput hidayah itu mau menjemput atau enggak gitu. Ketika mereka diajarkan teologi tinggi-tinggi, diajarkan sekolah tinggi-tinggi, kalau yang mempelajari kayak gini Pak bedanya Pak, yang mempelajari kritik teks biasanya mereka keluar dari Kristen atau tetap di Kristen tapi dengan kepura-puraan, gitu ya. Yang keluar dari Kristen banyak juga. Contoh Profesor Bart Ehrman, ya walaupun dia nggak masuk Islam tapi dia keluar dari Kristen karena dia akhirnya menyadari bahwa agamanya ternyata buatan manusia. Tapi dia hanya keluar dari Kristen, tidak cari agama yang lain. Tapi dia masih ngajarin orang Kristen Pak. Masih ngajarin orang Kristen ya. Itu yang mengambil jalur kritik teks. Tapi kalau yang mengambil jalur teologi, wah ini mungkin tidak begitu banyak ya. Ada sih ada, cuman mungkin tidak begitu banyak yang keluar. Karena gini Pak, yang namanya teologi itu kan keyakinan subjektif, keyakinan pribadi yang benar-benar subjektif gitu. Orang lepas orang gitu, nggak bisa dipaksakan kepada orang lain gitu kan. Bisa disebarkan tapi dengan cara-cara yang mungkin ya kita tahu sendirilah, dengan kolonialisme misalnya. Tapi yang namanya teologi ini apa ya namanya, tidak bisa dipaksakan gitu Pak ya. Walaupun istilahnya mereka tahu dan mereka bingung gitu, walaupun mereka bingung, kok Tuhan katanya satu tapi tiga pribadi, tapi bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Dengan segala kebingungan mereka
sering dikatakan begini Pak, imani saja gitu. Kalau nggak beriman atau kalau nggak ngerti, berarti kamu nggak disentuh atau dijamah oleh Roh Kudus gitu. Jawabannya paling gampang gitu Pak, Simpel kan? paling simpel. Kamu belum dijamah Roh Kudus, kalau kamu jamah Roh Kudus pasti kamu paham gitu. Ya udah terserah loh gitu. Ya, sedangkan nama Roh Kudusnya siapa aja nggak tahu gitu. Silakan Pak. Ya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Saya mau tanya simpel aja. Di Bible itu kan tidak pernah ada Yesus mengaku sebagai Tuhan. Itu kok sampai sekarang itu masih banyak pendeta atau umat Kristiani yang tidak peka atau memang kepulauan mereka itu masih mempelajari seperti itu. Sementara di Bible atau di Alkitab mereka itu Yesus tidak pernah satu ayat pun yang mengatakan kalau dia itu Tuhan. Itu aja kok terima kasih. Gini, memang tidak ada ayat Yesus mengaku Tuhan di Bible. Tetapi kata mereka Yesus juga tidak pernah mengaku dia bukan Tuhan gitu. Nah, oke. Jadi mereka sudah punya ayat-ayat pilihan, ayat-ayat favorit ya, ayat-ayat favorit yang dipakai atau ditafsirkan oleh mereka atau kalangan mereka sebelumnya bahwa itu bukti bahwa Yesus Tuhan. Contoh misalnya apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ada tulisan ayat seperti itu gitu ya. Berdasarkan ayat-ayat yang seperti itu kemudian dipahami atau ditafsirkan sama mereka bahwa itu adalah bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, tetapi buat kita-kita ya yang sudah mempelajari kristologi itu dengan mudah sekali menjawab gitu. Bahkan jawabannya bukan dari karangan kita, bukan dari bantahan umat Islam, tapi dari mana? Malah dari Bible mereka sendiri. Sayang tuh di blok F tuh jawabannya tuh. Di blok F itu, di koper saya yang di mobil saya di blok F itu ada sebuah kitab kecil, New American Bible, ya, kitab sucinya orang Katolik Amerika. Di ayat yang tadi saya sebut itu dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Itu di bawahnya ada catatan kaki. Ini diadopsi dari filosofi Helenistik. Dah, mau ngomong apa coba? Berarti kan tinggal mereka ngaku ini Helenistik apa bukan gitu aja kan. Kalau mereka mengaku ya sudah berarti mereka adalah penerus agama Helenistik. Gitu aja. Nanti ada lagi mereka menggunakan ayat Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka lupa di Yohanes 17:22-23 murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Kalau mereka mau menganggap Yesus dan Bapa adalah satu, dianggap Yesus Tuhan, apakah murid-murid menganggap Tuhan juga? Kalau ada 3 pribadi di dalam Kristen karena Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, apakah nanti ada 15 pribadi Tuhannya gitu? Bukan begitu kan maksudnya kan? Ya, jadi itu hal-hal yang sudah biasa dipakai oleh orang-orang Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan di Bible. Tetapi yang membuktikan bahwa Yesus juga cuman seorang nabi juga ada. Yang tadi saya sebutkan Matius 13:57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Ayat itu berbicara ketika Yesus sedang ngomongin diri sendiri. Karena dia ditolak di rumahnya sendiri. Dia harus keliling kemana-mana supaya diterima gitu. Berarti kan Yesus ngaku nabi. Gitu kan? Dan juga Yesus juga mengajarkan sesuatu yang tidak berbeda dengan perjanjian lama. Berbedanya ketika sudah mulai tulisan-tulisan Paulus gitu. Nah, masalahnya gini, ini hanya analisis ya. Tulisan-tulisan Paulus ditulis kira-kira pertengahan abad pertama hingga kira-kira tahun 48 Masehi sampai tahun 65 atau sampai 67 Masehi. Ini waktu itu belum ada gospel yang Matius, Markus, Lukas itu belum ada. Jadi surat Paulus ditulis duluan dengan pahamnya dia, dengan idenya dia, dengan gagasannya dia, bahwa orang Kristen itu harus menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Tulisan-tulisan Paulus ini
sudah ada sebelum ada 4 gospel. 4 gospel ditulis kira-kira 65 sampai 70 Masehi yang Markus, 70 sampai 75 sampai 80 Masehi yang Matius dan Lukas, yang 95 Masehi itu yang Yohanes. Berarti kira-kira tulisan Paulus yang mempengaruhi gospel atau tulisan gospel yang mempengaruhi Paulus? Pasti yang menulis gospel terpengaruh oleh tulisan Paulus, gitu kan? Nah, sudah gitu terbukti yang ditulis pertama Markus, Matius, Markus menyadur Markus, yang Yohanes ditulis untuk melawan Kristen Basilidean. Udah gitu yang Markus ternyata menyadur tulisan-tulisan Homer. Pernah dengar Homer? Ya, 700 tahun sebelum Yesus sudah ada cerita tentang kota Trojan. Pernah dengar kota Trojan? Hah? Bukan, itu Atlantis. Ini kota yang diserbu oleh sebuah negara karena mencuri istri raja. Pernah dengar ya mungkin ya? Troya, betul. Nanti ada jagoan namanya Achilles. Nanti ada jagoan raja dari Iliad namanya Odyssey. Odyssey ini kisahnya pulang dari Troya ke negara Iliadnya setelah menghancurkan kota Trojan itu. Selama 10 tahun, kisah ini yang diadopsi oleh Markus. Coba bayangin. Ingat kan di Bible ada Yesus dicuci kakinya, dilumuri dengan minyak. Ada kan? Itu di Odyssey ada. Nanti ada orang kesurupan yang di kapal, ada badai dan segala macam. Itu cerita-cerita itu ada di Homer dan di Markus sama. Bahasanya sama, nama tokohnya berbeda, nama tempatnya berbeda. Nah, jadi kalau begitu gimana? Cerita yang sudah ada 700 tahun sebelum ada Yesus diadopsi menjadi cerita Yesus. Jadi Markus mengadopsi Homer tentang Odyssey. Yang Yohanes yang ditulis tahun 95 Masehi mengadopsi tulisan Euripides tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Nah, sudah kalau begitu ya. Berarti kita sudah tahu gitu. Berarti Kristen memang mengadopsi paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Gitu ya, Mas. Ya kan, Bang, bukunya. Langsung. Tinggal dua lagi nih. Abang ini dulu kayaknya tadi ya. Abang ini dulu ya tadi ya. Silakan. Wah, ini tinggal dua nih bukunya gimana? Kok bajunya bisa sama, Mas? Kakak adek ya? Ini belinya di toko yang sama nih. Silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah melihat dua video di TikTok kalau nggak salah. Ada perdebatan Islam sama Kristen yang dimana Kristen merasa seolah-olah kalau Yahudi ini agama terdekatnya, kayak saudara, kayak gimana gitu dengan kerja yang sama. Angkat gitu. Cuma yang di video yang kedua saya ngelihat ada sebuah anggota umat Kristen yang mengangkat salib yang diludahi oleh Yahudi. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa Yahudi sangat membenci sama Kristen itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Kan pertama-tama tadi saya sudah cerita nih bahwa kitabnya orang Yahudi dipakai sebagai separohnya kitab orang Kristen, ya kan? Jadi orang Kristen kan seperti merasa punya ikatan batin dengan orang Yahudi, orang Kristennya gitu. Jadi orang Kristen bilang bahwa orang Yahudi itu mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mereka itu kan karena ditugaskan atau punya misi untuk mengkristenkan siapa saja. Ketika orang Kristen melihat kita yang bukan orang Yahudi, oke, mereka gencar juga kan mengajak mereka ke sana. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Yahudi, mereka menganggap mereka adalah saudara tua mereka. Karena kitabnya mereka kan dipakai sama Kristen gitu loh, walaupun perspektifnya berbeda gitu. Tetapi orang Yahudi memandang orang Kristen sebagai apa? Avodah Zarah. Ya, itu dalam bahasa Ibrani. Avodah Zarah itu artinya penyembah asing. Penyembah asing artinya penyembah yang tidak dikenal dalam tradisi Yahudi. Ya, menyembah Tuhan yang bisa jadi manusia, manusia yang bisa jadi Tuhan, itu tidak dikenal dalam tradisi Yahudi.
Jadi orang Yahudi menganggap orang Kristen Avodazara penyembah asing atau penyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus itu. Karena di dalam Yahudi tidak mengenal yang namanya Tuhan bisa jadi manusia gitu. Ayatnya jelas, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba di Kristen Tuhan itu menjelma jadi Yesus gitu. Nah kan beda pandangannya. Makanya kalau mereka melihat orang Kristen, ya itu sampai meludahi itu kan karena itu. Paham ya Mas ya? Kembarannya. Ini bukunya berarti pinjem-pinjeman nanti ya berarti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotan, saya mau tanya, apa asal muasalnya ke pasturan sama kebidanan? Pastor sama? Pastor kan tidak mereka jadi ngurusin rumah, terus ke bidanan itu Suster. Oh, suster. Bidan sama suster beda loh. Oh, berarti. Kalau bidan itu yang ngurusin orang melahirkan ya, kalau suster. Kebiarawati. Kalau biarawati itu beda ya. Jadi kalau yang pastor dan suster itu khusus dari kalangan Katolik. Kalau di Protestan tidak mengenal pastor, tidak mengenal suster. Kalau pastor di Katolik memang harus selibat. Selibat itu artinya tidak menikah seumur hidup. Ya. Asal muasalnya kalau nggak salah mungkin karena Paulus nggak menikah. Paulus juga nggak menikah. Gitu. Ya, jadi jombloan seumur hidup gitu. Tapi kalau di Protestan pendetanya boleh menikah, punya anak. Nah, karena di Katolik tidak boleh menikah, yang terjadi apa? Nah itu ya, di luar negeri, di Amerika, di Eropa banyak di bawah gereja mereka tulang belulang korban. Bukan aborsi aja, banyak bukan aborsi aja. Kalau aborsi kan berarti bayi. Ini tulang belulang anak-anak yang sudah mungkin remaja yang korban pedofil. Sampai begitu. Mungkin nggak semua, tapi pasti ada lah. Tapi ada. Nah, tapi maksudnya gitu. Iya. Saya kemarin diajak Zoom tuh. Setiap kali yang namanya Paulus bicara tentang lintas iman, selalu bilangnya apa? Kami mau berdialog dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Kami selalu membuka dialog. Tapi kalau diajak debat pada nggak mau. Maksudnya dialog dengan lintas iman itu apa buat mereka? Ada yang tahu nggak? Maksudnya dialog kristenisasi, ya. Jadi konsili yang terakhir yang mereka buat di Vatikan tahun 1965 disebut konsili Vatikan kedua. Gitu. Hasil konsili itu adalah apa? Kristenisasi ke seluruh dunia. Gitu. Ya. Baik, silakan. Ini bukunya. Satu lagi ya dari Pak Ustadz ya. Ini tadi belum. Sebentar ya Pak Ustadz ya, sebentar. Tapi bukunya udah habis nih. Waalaikumsalam. Gini, kalau yang saya pertanyakan itu sebenarnya di bawah kita hampir tiap hari itu berhubungan dengan teman-teman yang belum Islam dikatakannya. Jadi dikatakan belum Islam karena mereka ketika kita datang itu selalu menyapa salam duluan, dan bahkan mereka itu fasih sebenarnya. Dan ada yang mungkin Al-Fatihah meskipun satu ayat dua ayat itu udah hafal juga, tapi mereka itu istilahnya butuh satu trigger atau ultimate untuk meyakinkan mereka itu benar-benar satu langkah aja. Yang pengen saya tahu mungkin dari Pak Dandi dulu, yang paling memukul keras Pak Dandi untuk memutuskan login istilahnya dan mungkin atau senjata Pak Dandi sekarang untuk ngasih pukulan telak untuk yang agar mau bersyahadat. Jadi seperti itu mungkin harapan saya nanti juga bisa ngasih sedikit masukan buat teman-teman kita yang sering kita jumpai hampir tiap hari itu di bawah. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi saya sudah beberapa kali saya singgung ya di dalam penjelasan saya bahwa kita umat Islam sebenarnya kalau menurut Bible kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Ya, kita nggak makan babi, kita nggak minum anggur atau khamr, kita sunat, kita sholatnya sujud, kita matinya dikafanin. Di dalam Bible itu tertulis mas ayat-ayat seperti itu ya. Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, yang diceritakan diturun dari salib itu dikafani. Ya, walaupun kita tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang disalib itu diturunkan kemudian dikafani. Gitu. Sekarang kita semua yang melakukan gitu, tinggal pancing aja gitu, trigger aja. Ketika azan misalnya, tar dulu ya, gue mau sholat kayak Yesus gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Kenapa? Karena Yesus Muslim, secara akidah Muslim, secara syariat juga Muslim. Islam, syariat Islam sebenarnya. Karena Yesus juga mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, Taurat. Contoh-contoh paling gampang seperti itu mas. Ya. Kemudian yang kedua, kalau orangnya itu kritis, orang itu mungkin pendidikannya agak tinggi dan macam, tapi ya harus dengan bukti ya. Kalau saya kan punya Bible yang tebal segini nih, yang ada tulisannya ayat ini pasti tidak asli gitu. Wah itu senjata pamungkas gitu buat saya. Gimana ya kalau yang tidak ini ya? Atau dengan teks-teks yang simpel aja, begini contohnya. Yesus di Bible itu kan ngaku nabi gitu. Pura-pura aja tahu. Coba buka Matius 13:57. Nah, catat sama saya. Matius 13:57 itu bukti Yesus ngaku nabi. Mereka kan biasanya kan berpikirnya kan Yesus itu guru iya, nabi iya, junjungan iya, Tuhan iya gitu. Borongan gitu ceritanya. Semua diborong gelarnya. Nah, jadi artinya kita hanya satu lagi begini Mas. Satu lagi. Ini untuk memancing ya, memancing nalar mereka. Ketika saya berdialog teologi dengan orang-orang Kristen, mereka berkata begini, Tuhan itu maha kuasa. Betul, setuju Tuhan itu maha kuasa. Justru karena dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Mereka tidak tahu yang namanya sifat mustahil gitu ya. Mereka tidak kenal sifat mustahil dalam akidah mereka. Makanya mereka bilang Tuhan itu maha kuasa, karena dia kuasa dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Tanya, kalau begitu bisa nggak Tuhan yang maha kuasa itu jadi iblis gitu? Kenapa saya pakai analogi iblis? Karena kalau iblis kan nggak ada kesan-kesan baiknya gitu, pasti jahat gitu kan. Bisa nggak sifat yang Tuhannya? Kalau kita kan selalu berpikir Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang Maha Esa ini kan pasti maha baik, maha benar, maha pengampun, maha suci dan sebagainya. Semua maha tapi yang baik-baik gitu, nggak ada jahat-jahatnya kan. Kalau iblis ada sifat baiknya nggak? Kan nggak ada. Nah pertanyaan kita, bisa nggak yang maha baik-baik ini pada saat yang sama punya sifat jahat gitu? Menjadi iya, tapi karena maha kuasa, tapi kan juga maha baik, maha benar. Iblisnya maha baik, maha benar kan enggak Pak? Bisa nggak pada saat yang sama menjadi entitas yang bertentangan gitu sifatnya? Kalau mereka bisa bilang sama aja kayak kita ngomong begini Pak, wih bola itu kotak banget ya gitu. Itu namanya paradoks. Nah ya, jadi kita harus membenturkan sifat mustahil kepada pola pemikiran mereka gitu. Jangan mereka berpikiran dogma saja atau doktrin saja dari gereja, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Itu doktrin mereka Pak. Ya, tetapi dengan logika yang simpel aja, apa mungkin Tuhan yang maha baik, maha benar ini menjadi manusia yang tidak maha suci? Kan nggak mungkin. Kita sudah kenal 20 sifat mustahil kan di dalam Islam. Itu contoh kecil ya Mas ya. Silakan Ustaz. Bukunya habis tapi ini. Mohon maaf Ustaz Koko. Jadi saya ini saya hanya memberikan suatu pikir aja dan
mungkin sekedar sharing ya. Kita tadi membahas tentang misionaris, gitu kan, termasuk misionaris. Bagaimana kerja misionaris mengkristenkan orang-orang yang sudah Islam atau sebaliknya, orang yang belum beragama dirangkul kepada Kristen. Itu yang saya dengar tadi dari pertama ya bicara. Tapi bagi saya ya, di dalam Quran sudah jelas dikatakan Yahudi dan Nasara tidak akan bersenang beragama sampai hari kiamat. Jadi arti pakemnya sudah ada, memang sudah diinformasikan sama Allah. Nah, lengkap dengan pembahasan tadi yang sudah Ustaz bahas tentang bagaimana kerja misionaris, dan itu pasti sudah ada ketentuan dari Allah. Yang mau saya pertanyakan, umat ini, kalau misionaris, kalau orang Kristen, katalah Kristen, mempunyai misi. Nah sekarang, kenapa kita nggak balik? Apa misi Rasulullah SAW kepada umat ini, kepada manusia? Maksudnya apa? Kalau seandainya misi Nabi ini adalah misi umatnya juga, kenapa umatnya ini tidak mengambil misinya Nabi, yaitu menyampaikan dakwah ke seluruh dunia? Gitu. Contoh, sahabat saya ini dulu bernama Akia. Sahabat saya sudah 20 tahun hampir. Yang dulunya menyembah api. Menyembah api. Jadi banyak cerita. Alhamdulillah. Ya, mungkin karena ada suatu visi ya, katakan itu kalau di Kristen dan misionaris kita juga ada misi-misi. Jadi semuanya memang punya misi, baik Kristen dan Muslim atau Nabi, apapun nabi-nabi punya misi atau kelompok. Cuma sekarang yang saya risaukan misi umat ini, kenapa jadi gampang berpindah agama? Yang pertama saya lihat misi dari Yahudi Nasrani ini. Pertama ya membuat perpecahan, dan itu mungkin banyak sejarahnya ya, di kaum. Yang kedua, di luar dari misi-misinya misionaris Kristen sendiri atau agama lain sendiri, tapi umat sendiri juga perlu mengkoreksi diri. Jangan menyalahkan misionaris juga. Hari ini ya, tidak ada hubungan dengan misionaris. Hari ini jutaan umat Islam sengaja meninggalkan sholat. Tak ada hubungan misionaris. Jutaan. Saya pernah ditantang oleh satu orang teman saya, nggak suka, saya bilang, kampung kamu 80%, 100% Muslim, tapi sengaja lah meninggalkan sholat. Sengaja meninggalkan sholat. Tapi kalau dibilangkan sholat, tidak Islam apa? Nah, saya beri suatu ilustrasi gampang. Tidak usah marah sama saya, tidak usah kecewa. Tidak usah membungkus-bungkus sesuatu. Saya bilang, ayo sekarang kita jalan ke kampung kamu. Dari mulai subuh kita keluar rumah. 100% kiri kanan, taruhlah 50 kiri kanan rumah. 100% Muslim. Subuh kita keluar. Masing-masing kita. Kiri kanan berapa orang yang saya subuh? Para masjid ada di komplek. Ya, baik. Oke, saya sudah kira-kira. Saya risau. Umat ini juga sebetulnya punya misi mendakwakan ini agama. Kalau saya ada misionaris ada ke Kalimantan, Sulawesi, umat ini kenapa nggak ke Kalimantan juga? Gitu. Mereka kompak tuh ini. Kita sibuk dengan berselisih gitu. Jadi umat ini dibuat berselisih, sibuk banyak jadi pendengar, ya tidak ada, bukan jadi pemain ini. Mereka kompak untuk jadi pemain. Nah, kalau kita bicara misionaris, mereka kompak untuk jadi pemain. Kita kompak berpecah belah. Itu Ustaz, ini koreksi terhadap umat ini sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah menangkap pesan Pak Ustaz. Jadi gini Pak, kenapa kita tidak melakukan misi yang sama dengan mereka? Kita melakukan yang sama Pak, tapi bedanya gini, kita berusaha tidak melanggar aturan pemerintah. Jadi kita juga berdakwah kepada orang-orang yang belum beragama di daerah-daerah, ya Pak ya.
Teman-teman dari yayasan lain juga melakukan hal yang sama. Yang saya tahu dari Dewan Dakwah juga melakukan hal yang sama. Mereka ke daerah terpencil, ke suku-suku pedalaman yang belum mengenal agama, bahkan ada yang belum mengenal peradaban, itu diperkenalkan dengan Islam. Bahkan saya juga tahu teman-teman ada yang di Jati Asih itu menampung beberapa anak remaja Pak, dari suku di Halmahera Selatan yang mereka belum kenal peradaban. Masih ada incest, makan udah seperti Tarsan lah. Sebenarnya kehidupannya udah seperti Tarsan. Mereka nomaden. Mereka pindah hanya kalau ada mungkin lingkungannya rusak atau bagaimana. Dan kalau ada yang meninggal Pak, itu nggak dikubur, hanya ditaruh tutup daun. Beberapa anak kita bawa ke Jati Asih, bahkan ketika mereka datang mereka nggak bisa bahasa Indonesia, dikasih tempat tidur kasur busa malah lari tidurnya di kolong mobil atau bahkan ada yang manjat pohon gitu. Seperti itu Pak. Kita sekarang bina sampai ada yang sekarang sudah bisa hafal 5 juz, 7 juz, alhamdulillah. Kita juga melakukan hal yang sama. Tetapi karena ada aturan pemerintah yang keputusan bersama 2 menteri yang tadi mungkin saya sebutkan Pak Ustadz belum datang. Itu ada keputusan itu nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4 bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu yang sering dilanggar sama teman-teman kita misionaris Pak. Ya. Jadi di dalam Islam tadi saya bilang juga kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Kita juga mengenal la ikraha fiddin. Kalau mereka kan nggak kenal begitu Pak, mereka hantam kromo. Kalau belum dibaptis belum selesai gitu urusannya. Itu bisa diatasi atau bisa dicegah ketika mereka berhadapan dengan kita di lapangan, dengan kita tunjukkan aturan, dengan kita tunjukkan ketegasan kita kepada mereka bahwa yang boleh disiarkan agama itu adalah orang-orang yang belum beragama. Silakan. Saya punya mahasiswa Pak di STID Muhammad Nasir. Bulan Ramadan kemarin kita utus mereka ke daerah masing-masing, ke banyak daerah dari di bawah Dewan Dakwah. Di tempat mereka masing-masing itu mereka mendampingi Pak umat Islam di situ. Untuk apa? Supaya melakukan ibadah mereka Ramadan dengan baik. Mahasiswa-mahasiswa itu juga mengajarkan Iqra dan sebagainya, menjadi imam di masjid. Juga apa? Membentengi akidah mereka. Mereka juga kenal Pak dengan misionaris-misionaris di sekitar itu gitu. Jadi ternyata ustadz-ustadz kita yang sudah berdakwah di sana, mereka juga boleh dikatakan ada perjanjian tapi tidak di atas hitam putih Pak dengan misionaris-misionaris. Tarik garis, ini daerah saya ya, daerah kamu sana ya gitu. Ada yang begitu Pak. Di Kalimantan begitu, di Sulawesi begitu. Tapi ya memang biar bagaimanapun kita tetap harus mewaspadai Pak yang namanya upaya pemurtadan. Karena mereka tidak terima dengan keputusan bersama 2 menteri itu. Mereka hajar aja terus, bahkan di tempat-tempat yang ramai seperti Tanah Abang ini pun kita pernah lihat upaya mereka. Sampai ada pendeta bule khotbah di parkiran motor coba. Betul kan? Nah, seperti itu sebenarnya bisa ditangkap bawa ke polsek Pak, sebenarnya bisa itu. Jadi yang kita lakukan, yang di yayasan kami memanfaatkan media sosial Pak. Kalau media sosial kan kami berdakwah kan yang dengar mau muslim maupun yang belum muslim kan itu kan tidak ada batasan gitu. Jadi ya sudah, ya itu yang kita lakukan. Tapi untuk di lapangan kita tidak boleh door to door, kita tidak boleh memberikan sembako atau memberikan pamflet bonus kepada orang-orang yang sudah beragama dengan tujuan untuk masuk ke dalam agama kita. Gitu ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan, terima kasih banyak masukannya. Mohon maaf, bukunya udah habis ya Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.